Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan guru honor semuanya. Selamat datang di channel Indahnya Berbagi. Dengan saya di sini Bu Wiwin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi contoh soal dan jawaban tes P3K untuk persiapan menghadapi tes seleksi P3K tahun 2021 yang sudah saya pelajari ya. Adapun yang akan saya share kali ini adalah soal-soal dan jawaban dari kompetensi teknis guru kelas SD. Kita mulai saja dengan soal yang pertama. Soal pertama yaitu menentukan ide pokok dalam wacana. Tentukan ide pokok wacana berikut. Jadi teman-teman, saya persilahkan untuk membaca ya, karena kalau saya akan bacakan pasti lama. Jadi bisa di pause dulu, baru dilanjutkan lagi. Jadi kita diminta untuk menentukan ide pokok dari wacana berikut. Apakah jawaban yang betul? Apakah A. Masa depan Aceh besar sangat tergantung dari keberhasilan pendidikan hari ini? B. Pentingnya penerapan sistem pendidikan terpadu untuk semua jenjang pendidikan. C. Harapan Bupati Aceh Besar terhadap penerapan sistem pendidikan terpadu. D. Pertemuan kebijakan pendidikan Bupati Aceh Besar dengan sekitar 500-an guru dan kepala sekolah se-Aceh Besar. Ataukah E. Kebijakan pendidikan inovatif Bupati Aceh Besar dalam bidang pendidikan. Nah, jawaban yang benar adalah C. Harapan Bupati Aceh Besar terhadap penerapan sistem pendidikan terpadu. Lanjut soal nomor 2. Menerapkan penggunaan ejaan dan tanda baca. Dari kalimat-kalimat berikut, yang benar adalah A. Rina belajar setiap hari untuk persiapan ujian yang akan datang. B. Ali mengambil alat tulisnya yang tertinggal di bawah meja. C. Siti mengucapkan terima kasih berulang kali atas kebaikan temannya. D. Adik saya, Santi, pergi ke Jakarta pagi tadi. Dan E. Andi sejak pagi menunggu orang tuanya datang. Kalau kita melihat dengan jeli, jawaban yang betul adalah A. Rina belajar setiap hari untuk persiapan ujian yang akan datang. Jadi yang lain itu penulisan kata depannya ataupun tanda komanya masih salah. Soal nomor 3. Menerapkan prinsip operasi hitung bilangan pecahan. Rencana perbaikan jalan disesuaikan selama 60 hari oleh 20 pekerja. Selama proses perbaikan, sebanyak 10 pekerja tidak bekerja selama 8 hari. Tambahan hari yang diperlukan untuk menyelesaikan perbaikan jalan adalah berapa hari? Jawaban yang benar adalah C. 4 hari. Bisa dilihat dari pembahasan berikut ini ya, di bawah ini dengan memakai sistem volume. Soal nomor 4. Menganalisis karakteristik perkembangan bahasa anak usia SD. Anak usia kelas 3 SD dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan untuk menjaga kesantunan dibandingkan dengan anak usia kelas 1 SD. Misalnya, bentuk sapaan kamu kepada orang yang lebih tua sudah dihindari. Perkembangan tersebut menunjukkan anak memiliki kemampuan A. Fisiolinguistik, B. Sosiolinguistik, C. Literasi linguistik, D. Neurolinguistik, ataukah E. Psikolinguistik. Dan jawaban yang benar adalah B. Sosiolinguistik. Soal nomor 5. Menganalisis fenomena interaksi dalam perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat pada kehidupan global. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong aktivitas umat manusia pada lintas bangsa dan negara sehingga mengarah pada era globalisasi. Peran pembelajaran IPS SD dalam menyongsong era globalisasi perlu mengembangkan kesadaran kepada siswa dengan cara ... Dan jawaban yang betul adalah D. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam memasuki era globalisasi dengan menguasai bahasa internasional.
Soal nomor 6. Menganalisis penerapan pembelajaran bahasa Indonesia SD yang mendidik dan inovatif. Pak Sandi melakukan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan whole language. Berikut ini adalah langkah inovatif utama yang dilakukan Pak Sandi. Dari sekian jawaban yaitu dari A sampai E, yang betul adalah E. Menugasi siswa membaca komik digital, lalu siswa diminta menulis cerita tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri. Soal nomor 7. Merancang perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia SD yang meliputi indikator, tujuan, metode, proses, materi, media, penilaian. Bu Santi akan merancang perencanaan pembelajaran kelas 4 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 4.1. Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Bu Santi membuat indikator-indikator. Salah satu indikator yang harus dibuat oleh Bu Santi adalah, jadi jawabannya adalah D. Menyusun kerangka tulisan dari beberapa teks yang memiliki keterhubungan gagasan. Soal nomor 8. Memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Dalam waktu yang bersamaan, Made dan Teguh mulai berlari bolak-balik berangkat dari P ke Q, ke P, ke Q lagi, dan seterusnya. Kecepatan lari Made dan Teguh berturut-turut adalah 4 meter per detik dan 1 meter per detik. Apabila P dan Q berjarak 80 meter, mereka berpapasan setelah berlari selama titik-titik detik. Apakah A 32, B 34, C 30, D 28 ataukah E 36 detik? Jadi jawaban yang benar adalah A 32 detik. Jadi saya sertakan pembahasannya. Mana tahu Bapak atau Ibu guru ada yang bingung, bisa memberikan komentar nanti. Soal nomor 9. Menerapkan konsep gaya dan gerak pada kehidupan sehari-hari. Sebuah bola ditendang dan bergerak dengan lintasan parabola. Pernyataan yang benar berikut ini adalah, jawabannya adalah C. Kecepatan bola arah horizontal konstan. Soal nomor 10. Memberi contoh tentang landasan konsep, nilai, moral, dan norma dalam pengembangan materi PPKN SD. Kemajemukan etnis, budaya, dan agama yang menjadi latar kehidupan suku bangsa Indonesia dapat memperkokoh kesatuan dalam membangun kehidupan bersama. Namun, potensi konflik dapat selalu terjadi dan dapat diatasi dengan mengembangkan konsensus. Hal ini mencerminkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai, dan jawabannya adalah C. Ideologi persatuan. Soal nomor 11. Menganalisis ruang lingkup dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD berdasarkan kurikulum dan Techno-Pedagogical Content Knowledge atau TPACK di SD. Dalam pembelajaran membaca dan menulis di kelas 1 SD, guru menggunakan metode membaca dan menulis permulaan atau MMP dengan menggunakan gambar-gambar dan tulisan di slide media visual interaktif sebagai berikut. Tujuan utama menggunakan metode MMP ini adalah, pasti Bapak dan Ibu guru sudah tahu ya, yaitu jawabannya A. Memberi contoh teknik membaca dan menulis peserta didik. Soal nomor 12. Disajikan kasus. Peserta diminta menentukan model pembelajaran atau pengelolaan kelas atau penggunaan media dalam membelajarkan IPA. Seorang guru baru saja pindah di sekolah baru yang fasilitas laboratoriumnya sangat lengkap. Guru tersebut ingin membelajarkan materi IPA dan berharap semua peserta didik dapat mengamati langsung peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam yang dialami benda. Metode pembelajaran yang paling mendukung tercapainya tujuan guru tersebut adalah, yang pasti adalah C jawabannya ya, yaitu metode discovery atau penemuan. Soal nomor 13.
mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakatnya. Konsep ruang dan waktu menjadi semakin buram dalam era globalisasi, sehingga aktivitas manusia semakin tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Pengembangan pembelajaran IPS SD dalam konteks ruang dan waktu perlu titik-titik. Nah, di sini ada kata kunci ruang dan waktu. Jadi jawaban yang betul adalah A. Mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia. Soal nomor 14. Membandingkan ragam budaya dan adat istiadat masyarakat suku bangsa di Indonesia yang pluralistik. Kebudayaan daerah perlu dilestarikan terus, khususnya yang menunjang kebudayaan nasional dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan sifat selektif dalam menghadapi berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang ada. Sifat selektif yang perlu dilakukan adalah, jadi di sini jawabannya adalah B. Melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi bukan yang memecah belah ya. Selanjutnya soal nomor 15. Menerapkan konsep kalor pada kehidupan sehari-hari. Berikut perbedaan ketika air mendidih dan menguap, kecuali yaitu yang C, tidak terpengaruh tekanan udara. Jadi air yang mendidih itu adalah membutuhkan kalor, air dapat habis, suhu tidak berubah dan terjadi pelepasan butiran air. Soal nomor 16, mengaplikasikan sikap peka, tanggap, dan adaptif terhadap lingkungan sekitar untuk mengembangkan kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan. Keharmonisan hidup dalam kebinekaan bangsa Indonesia merupakan suatu kondisi yang perlu dijaga dan dipertahankan sebagai upaya untuk menjaga harmonisasi kehidupan dalam kebinekaan. Maka pembelajaran IPS SD perlu mengembangkan titik-titik. Jadi di sini yang betul adalah C. Kesadaran untuk bersikap arif dan tanggap terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Soal nomor 17. Menentukan media pembelajaran IPS yang sesuai dengan karakteristik anak SD. Pemanfaatan laptop, LCD, dan akses internet dalam pembelajaran IPS SD termasuk penerapan media pembelajaran yang berjenis titik-titik. Jawaban yang betul adalah A. Sophisticated atau yang canggih ya, karena sudah meliputi semuanya. Kemudian soal nomor 18. Menentukan media pembelajaran IPS yang sesuai dengan karakteristik anak SD. Media pembelajaran adalah komponen yang penting untuk menunjang pembelajaran. Guru perlu terampil dalam memilih dan memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang ada di sekolahnya. Dalam kondisi keterbatasan, guru perlu bersikap titik-titik. Jadi tentu saja jawabannya E ya, yaitu tiada rotan, akar pun jadi. Lanjut ke soal nomor 19, menguraikan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama internasional. Demokrasi merupakan konsep politik negara modern yang lebih banyak dipilih dan dipraktikkan di negara-negara baru pasca Perang Dunia II. Hal itu karena prinsip dan nilai demokrasi terletak pada titik-titik. Jawabannya adalah C. Pengakuan dan penghargaan terhadap kebebasan dan kesamaan yang merupakan hak asasi politik setiap orang sebagai warga negara. Soal nomor 20. Mampu menyusun soal evaluasi IPS SD yang dapat mengukur kemampuan pengetahuan dan keterampilan. Seorang guru IPS SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar melaksanakan subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dikenal dengan istilah yaitu D. Authentic Assessment. Soal nomor 21. Membuat soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA.
Di salah satu sebuah sekolah dasar, salah satu kelas terdiri dari 25 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran, sementara ada 5 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran, sedang sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah jawabannya sesuai dengan kata kuncinya yaitu pemahaman, yaitu B. Soal nomor 22. Menentukan cara pemisahan materi, filtrasi, kristalisasi, sublimasi, atau kromatografi. Proses destilasi memanfaatkan sifat zat yang memiliki perbedaan titik-titik. Jadi jelas kalau destilasi itu jawabannya adalah D ya, titik didih. Soal nomor 23. Menganalisis keterkaitan konsep sains dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Mengurangi sampah dengan cara membakarnya bukan merupakan solusi yang baik karena titik-titik. Di antara jawaban A sampai E, tentu saja yang paling tepat adalah E, menghasilkan polusi udara. Soal nomor 24. Membuat soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA. Berikut soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah. Kecuali, jadi ini yang untuk HOTS ya, High Order Thinking Skill. Jadi yang mana? Jawabannya yang betul adalah yang B. Benarkah energi matahari akan habis? Karena memerlukan jawaban yang kompleks dan perlu analisis. Selanjutnya soal nomor 25. Mengaplikasikan sikap peka, tanggap, dan adaptif terhadap lingkungan sekitar untuk mengembangkan kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan. Kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan merupakan dambaan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pembelajaran IPS SD perlu mengembangkan titik-titik. Jawabannya yang betul adalah C. Kesadaran menghormati perbedaan untuk menciptakan keharmonisan. Soal nomor 25. Menerapkan model-model pembelajaran inovatif yang menunjang pembelajaran IPS di SD yang menyenangkan. Seorang guru SD kelas 5 dalam pembelajaran IPS memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran yaitu yang D, model pembelajaran kooperatif. Soal 27. Mengevaluasi dampak positif dan negatif perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu diingatkan sejak dini kepada siswa pengaruh negatifnya. Untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut dalam pembelajaran IPS di SD perlu titik-titik. Jadi di antara A sampai E, jawaban yang betul adalah D. Menjelaskan dampak negatif kepada siswa agar sedini mungkin dapat menghindarinya. Selanjutnya soal nomor 28. Menerapkan pendekatan analitis dalam mengapresiasi cerita anak-anak secara reseptif. Cerita fantasi merupakan cerita khayal dan berakar dari cerita terdahulu yang terdiri atas beberapa jenis. Salah satu jenis cerita fantasi adalah, jawabannya adalah D juga, cerita binatang dengan kemampuan khusus. Soal nomor 29. Menggambarkan faktor yang membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai, moral, dan norma sebagai cerminan pencapaian tujuan PPKN SD.
Aktualisasi sikap warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab akan terlihat bukan saja ketika seseorang menjadi aktor politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi akan nampak pada kepeduliannya terhadap hal kecil yang sama pentingnya di tengah kehidupan masyarakat. Hal itu adalah titik-titik. Jadi sesuai dengan kata kuncinya yaitu hal-hal kecil, jadi yang tepat adalah D. Peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan bersama. Soal terakhir nomor 30. Membela komitmen warga negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dengan penalaran nilai yang rasional dan benar. Salah satu misi pendidikan moral politik yang diemban oleh dan atau di dalam pelajaran PPKN di persekolahan adalah titik-titik. Itu di antara A sampai E. Jawaban yang betul adalah B. Menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap lambang negara Indonesia. Demikianlah teman-teman 30 soal untuk latihan tes P3K kali ini. Jangan lupa tetap belajar dan terus semangat. Semoga usaha dan doa kita membuahkan hasil. Sampai jumpa di lain video yang membahas soal-soal latihan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.